Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naya Rayul Azahra dari kelas 11 IPA 4. Saya akan menjelaskan tugas biologi bab sel dengan membuat model 3D organel sel aparatus Golgi atau badan Golgi. Bahan yang saya gunakan untuk pembuatan ialah styrofoam, dan untuk alasnya memakai kardus. Estimasi waktu yang digunakan dalam pembuatan model 3D badan Golgi kurang lebih 3 jam. Dan estimasi biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan tugas ini sebesar kurang lebih Rp10.000. Seperti namanya, bagian sel ini ditemukan oleh seorang ahli histologi dan patologi berkebangsaan Italia yang bernama Camillo Golgi. Ciri-ciri badan Golgi merupakan struktur berbentuk kantung pipi bermembran ganda yang sering dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Organel ini banyak dijumpai pada organ tubuh yang melaksanakan pengekskresian fungsi perekskresian seperti ginjal. Setiap sel hewan memiliki 10 hingga 20 badan Golgi, sedangkan sel tumbuhan memiliki hingga ratusan badan Golgi. Badan Golgi pada tumbuhan biasanya disebut diktiosom. Pengamatan badan Golgi dengan mikroskop elektron menunjukkan bahwa badan Golgi menyerupai kantung-kantung pipi dengan sejumlah struktur perifer yang bervariasi. Setiap kantung pipi diberi nama sakula atau lamela atau sisterna, yang merupakan penyusun utama dari aparatus Golgi. Setiap sisterna berbatas membran dengan tebal kurang lebih 7,5 mm. Sisterna tersebut berasal dari retikulum endoplasma, dan di dalamnya terdapat ruang dengan lebar berkisar 15 mm yang diberi nama lumen. Berdasarkan gambar struktur badan Golgi yang telah saya buat, dapat ditemukan istilah daerah Cis dan daerah trans. Daerah Cis atau disebut sebagai Cis phase ialah daerah di mana badan Golgi bertemu dengan vesikel dari retikulum endoplasma. Sedangkan transphase atau daerah trans ialah daerah di mana terjadi pelepasan vesikel dari badan Golgi menuju titik yang membutuhkan pada sel. Vesikel transport yang dihasilkan pada daerah trans ini disebut sebagai vesikel secretory. Ada dua fungsi utama dari badan Golgi, yaitu satu, menampung dan mengeluarkan protein, dan yang kedua, penyempurnaan protein. Fungsi utama badan Golgi adalah mengumpulkan protein yang dihasilkan dari retikulum endoplasma dan melepasnya ketika dibutuhkan. Dan penyempurnaan protein dilakukan saat vesikel masuk dari cis hingga keluar dari trans. Penyempurnaan tersebut menggunakan enzim-enzim yang terdapat pada lumen. Fungsi lain dari badan Golgi ialah menampung lemak atau yang biasa disebut lipid dari retikulum endoplasma halus dan membungkusnya dengan vesikel transport dan melepaskannya ke sitoplasma sel. Salah satu fungsi badan Golgi yang tidak kalah penting adalah penggabungan fosfat dan protein sehingga menjadi fungsional. Proses ini disebut fosforilasi protein. Juga berfungsi sebagai pembentukan lisosom. Dengan masuknya vesikel-vesikel ke dalam badan Golgi dan mengambil enzim-enzim hidrolitik yang dibutuhkan, serta protein, setelah terlepas dari Golgi, lisosom akan matang dan berfungsi dengan baik. Juga membentuk dinding sel tumbuhan dan membentuk akrosom pada spermatozoa yang berisi enzim untuk memecah dinding sel telur.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.